Anastasia ini didampingi adiknya bernama Kim Lai. Sedangkan klien kami namanya Henry Gunawan. Jadi namanya Edi Gunawan dan Henry Gunawan. Nah, kebetulan klien kami ini sehari-hari adalah berdagang di rumahnya. Kemudian ketika berdagang, dia diganggu oleh saudaranya laki-laki. Dipasangi mobil di pintu rumahnya, mobil warna merah dan baterainya dicopot. Jadi itu mobil masuk ke pelosok rumahnya dan rumahnya itu dari pintu depan tidak bisa dibuka. Yang kedua, selain rumahnya ada juga gudangnya, tempat CP-nya beroperasi. Kemudian objek CP-nya itu ada alat-alat berat. Kemudian jalan ke dalam propertinya itu ditutup sama dia selama udah kurang lebih 10 bulan. Sehingga mau masuk aja mobil ke kawasan CP-nya itu tidak bisa. Nah, persoalannya adalah anaknya yang bernama Kim Lei meminta gonogini, minta bagian. Nah, menurut klien kami, sewaktu almarhum ayah mereka bernama sudah pernah memberikan harta bagian kepada mereka. Dia dapat 24 bagian, sedangkan adiknya yang perempuan dapat 14 bagian. Jadi menurut mereka tidak etis lagi kalau dibagi lagi bagian gitu loh. Jadi mau bagian yang mana lagi, haknya dia. Kemudian ada juga rumah di Singapura dicicil oleh adiknya ini, belum lunas dan akan lunas tahun ini. Nah, kemudian rumah daripada klien kami yang di Singapura ini diklaim oleh adiknya nomor 2 dan nomor 1 bahwa mereka juga harus ikut membagi kurang lebih nilai rumah ini 20 miliar. Nah, sedangkan di sisi lain ada juga tagihan daripada Henry Gunawan kepada perempuan ini, kakaknya yang perempuan, senilai 18 miliar. Jadi mereka peroleh waktu itu dari Kalimantan, dari Bangka, yang sampai sekarang belum dikembalikan. Dan akhirnya kami tagih di depan majelis hakim di persidangan 335 dan akhirnya diakui juga. Jadi yang mana lagi kamu tagih harta bagian. Nah, kemudian di persidangan juga kami tanyakan juga, harta yang mana lagi kamu minta? Kamu bukannya sudah dapat 14 bagian. Kemudian adik nomor 2 sudah dapat 24 bagian gitu loh. Nah, kemudian dia bengong-bengong. Pertama dia bilang, saya tidak ada terima. Tidak, mengaku dia tidak terima. Oke, kalau kamu mengatakan tidak menerima, saya bisa buktikan, saya bacakan sekarang berikut unsur-unsurnya bagaimana. Contoh, rumah di jalan ini gitu, misalnya di jalan Sudirman atau di jalan jalan tertentu, akhirnya dia akui bahwa dia telah menerima bagiannya. Jadi sedemikian rupa sulitnya orang ini, karena orang-orang di Jambi itu bukanlah sebagai penegak hukum, bukan juga sebagai aparatur yang baik, tetapi sebagai provokator yang memprovokasi Kim Lei ini harus menuntut bagiannya lagi di luar 24 bagian itu, juga memprovokasi yang perempuan menuntut bagiannya lagi, padahal dia sudah dapat bagian dari orang tuanya. Bagaimana sih pembagian itu atau warisan itu muncul? Sebetulnya di zaman orang tuanya sudah ada warisan dan diaktakan, wakta wasiat namanya. Di akta wasiat itu dikatakan ini buat si perempuan, ini buat si Kim Lei, yang ini buat si Henry Gunawan gitu loh. Tetapi ketika klien kami jalan-jalan ke Jakarta, datanglah perempuan anak pertama itu
memprovokasi ibunya karena sudah berumur 80. Nah, orang sudah berumur 80 apalagi sudah tua begitu, tentu kalau melakukan tindakan hukum harus disertai anak-anak. Pokoknya umur 70 ke atas itu sudah tidak cakap pada umumnya melakukan tindakan hukum, maka harus ada pendampingnya. Nah, ini ibu-ibu diprovokasi menjelang akhir hayatnya, diprovokasi membatalkan surat pembagian wasiat. Dibatalkanlah surat pembagian wasiat itu sehingga warisan mereka itu seolah-olah kembali lagi seperti dulu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan wasiat yang diterima oleh anak pertama? Bagaimana dengan wasiat yang diterima oleh anak kedua? Bagaimana dengan yang ketiga? Apakah itu dilebur kembali untuk dibagi 3? Nah, maka saya tanya, kalau sudah dibatalkan, mana kita bagi hartamu? Mana yang 24 bagian kakaknya? Jangan cuma mengejar nomor 3 gitu loh. Akhirnya mereka bisa menyadari. Terkait perkara kita yang di Jambi sebenarnya sudah cukup viral terkait perebutan harta warisan, di mana klien kami saat ini Pak Henry Gunawan bisa dibilang dikriminalisasi lah, dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tentunya di belakangnya itu ada orang-orang yang berkepentingan. Jadi singkatnya gini, yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah saudara Anatania. Berdasarkan data yang terungkap juga di persidangan, ini kejadian tanggal 22 Agustus 2022. Terkait perbuatan yang tidak menyenangkan ini itu dilaporkan tanggal 22 Agustus 2022. Seperti yang tadi Pak Kabar disampaikan, itu di mana pelapor ini tidak ada di rumah. Jadi kejadiannya klien kita ini datang ke rumah ingin menanyakan terkait penjualan rumah Singapura yang klien kita ini selama ini yang bayar itu adalah klien kita. Nah, jadi datanglah ke rumah, tidak ketemu dengan saudara pelapor, saudara Anatania ini, tapi pada saat itu terjadi cekcok mulut. Nah, itulah yang dilaporkan dengan suaminya pelapor. Nah, disitulah itu peristiwanya. Jadi peristiwa perbuatan tidak menyenangkan itu pada saat klien kita datang ke rumah pelapor, terjadi cekcok mulut, itulah yang dilaporkan. Itu peristiwa 22 Agustus 2022. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada saat itu yang kita sampaikan di persidangan minggu lalu, pertanyaan kita, setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan saat ini, apakah saudara pelapor Anatania ini apakah pernah ketemu dengan klien kita yang namanya Pak Henry Gunawan? Nah, itu diakui dalam depan persidangan, itu setelah kejadian itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Jadi nggak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan. Jadi Pak Henry ini juga tidak pernah mendatangi ke rumah pelapor. Tetapi yang anehnya pada tanggal 11 Maret 2023 perkara ini dilaporkan. Jadi waktu di depan persidangan itu kita tanyakan, ini yang dilaporkan ini peristiwanya apa? Siapa yang dirugikan? Karena diakui, jadi setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai peristiwa itu dilaporkan 11 Maret 2023. Jadi 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian nggak ada kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah ketemu lagi. Tidak pernah ketemu, tidak berkenan berkomunikasi. Lalu pertanyaannya, apa yang dilaporkan? Pertanyaannya, kenapa pada saat itu polisi kok bisa menerima laporan tersebut? Karena sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2022, menurut keterangan si pelapor ini, setelah kejadian dia sudah melapor, tapi tidak, mungkin ditolaklah laporannya, nggak diterima gitu loh. Nah, kenapa pada tanggal 11 Maret 2023 ini diterima dan bahkan sampai ke pengadilan saat ini? Nah,
Jadi karena kita baru masuk menangani perkara ini, setelah kita investigasi, ternyata kita dapatkan di antara mereka ini terjadi saling lapor sebenarnya. Ya, saling lapor terkait harta warisan yang sebenarnya tadi Pak Kamarudin sampaikan itu sudah dibagi, masing-masing itu udah ada haknya. Sudah ada haknya, tapi yang sekarang ini yang mereka permasalahan kejar itu adalah hak yang menjadi klien kita, Pak Henry Gunawan ini. Nah, kenapa si pelapor Anatani ini melapor pada tanggal 11 Maret 2023? Setelah kita cek dan investigasi, ternyata ada laporan dari klien kita terhadap saudara Ana ini pada bulan Januari 2023. Jadi saat ini pelapor yang dalam persidangan ini, si Anatania ini yang melapor klien kita ini juga dalam proses penyelidikan di Polda Jambi saat itu. Nah, dan yang aneh yang kemarin itu dalam persidangan yang kemarin kita temui itu, jadi setelah persidangan itu diliput oleh media juga di Jambi itu. Nah, dan yang cukup anehnya dan yang berdasarkan juga dari informasi dari klien kita, setelah persidangan, setiap persidangan itu selalu dilakukan press release. Nah, tapi yang anehnya ini yang kita lihat itu yang melakukan press release itu adalah saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu nanti yang mungkin rekan-rekan media itu juga banyak sudah lihat juga berita-beritanya. Jadi bukannya baru. Jadi sebelum kami melakukan press call ini juga sudah ada beritanya. Jadi yang melakukan rilis media itu adalah Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu yang menjadi aneh. Pertanyaannya, kok kenapa? Apa hubungannya Edi Gunawan Kimlay dengan urusan perkara di situ? Setelah kita investigasi ya ternyata semuanya ini punya kepentingan. Kepentingannya terkait apa yang dipunyai oleh Pak Henry Gunawan ini, inilah yang sedang mereka incar, perebutkan. Intinya seperti itu. Nah, dalam persidangan kemarin itu, jadi saya dengan Pak Kamarudin itu sudah melakukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan pengalihan tahanan kepada Pak Henry Gunawan. Kenapa kami ajukan permohonan pengalihan tahanan tersebut? Ya, karena klien kami ini dan juga sebelum masuk ke persidangan pun dari pihak jaksa dan penyidik pun sudah tahu itu dalam kondisi sakit. Klien kami ini seorang difabel yang punya penyakit diabetes dan jantung menahun. Jadi pada waktu sidang pertama itu status klien kami itu dalam status tahanan rumah. Jadi pada waktu sidang pertama itu masih dalam status tahanan rumah. Tapi yang menjadi aneh itu pada saat sidang pertama setelah pembacaan dakwaan itu, ya, itu majelis hakim melakukan penetapan, langsung melakukan perintah penahanan terhadap klien kami yang dalam kondisi yang difabel, yang dalam kondisi sakit, untuk melakukan penahanan. Nah, ini agak aneh. Seharusnya kan hakim kan bisa lihat situasi keadaannya, kan bisa dilihat. Pada saat itu jaksa itu dalam status posisi tahanan rumah. Ya harusnya paling enggak ya udahlah tahanan rumah karena dia orang sakit. Tapi yang terjadi itu hakim ini langsung menetapkan perintah penahanan. Nah, setelah dari sidang itu, karena ada penahanan jadi udah nggak tahanan rumah lagi, dibawalah klien kami ke LP, lapas. Ke lapas. Lapas karena melihat keadaan klien kami yang ini dalam kondisi sakit, menolak. Nah, ini kan sebenarnya itu yang harus dilakukan majelis hakim. Kalau lihat faktanya, klien ini sakit. Karena lapas menolak, akhirnya dititipkan kembali di rutan Polda. Nah, selain surat permohonan pengalihan penahanan yang pada saat yang sidang kemarin itu kami ajukan, kami juga mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Majelis Hakim di Jambi. Jadi kebetulan yang memimpin perkara kami ini, ketua majelisnya adalah juga sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Jadi dalam surat permohonan itu kami mohon keadilan. Gitu loh. Karena ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang, terhadap klien kami dan terhadap saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Jadi sebelum perkara klien kami ini disidangkan, itu disidangkan dulu perkara Edi Gunawan alias Kimlay. Ya, alias Kimlay.
Tapi dalam perjalanannya perkara Kimla ini di stop, ditangguhkan dengan alasan perdata. Nah, ini yang kami ajukan surat adanya perbedaan ini. Kenapa klien kami yang dikenakan pasal 335 yang ancaman hukumnya di bawah 1 tahun itu ditahan dengan perbuatan yang secara fakta persidangan itu ya nggak ketemu gitu loh. Siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya itu nggak ketemu. Itu fakta persidangan pertama yang terkuat.